Halo, selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, saya Polikarpus Arya Pradandika atau biasa dipanggil Arya. Jadi hari ini yang saya ingin mempresentasikan hasil kerja program saya di pemrograman dasar. Ya, eh, jadi sebenarnya program ini tuh namanya apa sih? Itu sebenarnya merupakan salah satu implementasi dari struktur data paling canggih yang ada di dunia ini, yaitu segmentary. Jadi intinya tuh eh, segmentary itu intinya tuh misalkan nih kita tuh punya array, terus habis itu array itu kita pengen kayak melakukan range query. Jadi misalkan dari indeks L sampai RT array itu kita pengen cari misalkan paling gampang tuh nilai maksimum dari array itu. Nah, kita cari nilai maksimum dari array itu gitu. Nah, terus habis itu biasanya kan algoritmanya kan tinggal yang loop aja kan, on gitu, jadi kan komprestasinya on. Nah, tapi kadang ada masalah, jadi kadang tuh kayak kita perlu gitu buat update arraynya gitu. Ya sebenarnya kalau ON ini itu bisa dipercepat jadi prefix sum, pakai prefix sum atau prefix max itu kayaknya bisa deh. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, oke coba ON gitu. Nah, misalkan berarti kalau ada key query berarti bisa ON key gitu komprestasnya. Tapi selain itu kita kadang juga perlu update gitu, kita perlu update array itu, dan buat update-nya kita kadang kita butuh cepat juga. Nah, makanya biar update-nya cepet juga kita bisa lakuin segmentary. Jadi nanti buat update sama query itu cuma tinggal olokan doang ya. Jadi dia buat programnya tuh aku bakal inputin uh, ukuran area sama area ada berapa namanya, terus harusnya aku bakal nge-build segmentary ya. Jadi nge-build tuh intinya tuh nanti ya buat maksudnya segmentary kayak gimana tuh klasik bisa dicoba, bisa dicari sendiri. Jadi intinya tuh di suatu node segmentary itu bakal nyimpen jawaban dari range sesuatu sampai range sesuatu. Contohnya di node 1 dia bakal nyimpen jawaban dari indeks 1 sampai indeks ukuran area dan seterusnya gitu ya. Nah, terus habis itu buat query yang dia bakal nge-query yang query aja gitu, nge-query segmentary-segmenternya. Jadi ketika range kita tuh lagi ada di ketika range segmentary kita ada di dalam range pertanyaan kita, dia bakal nge-return nilai segmenternya. Terus kalau misalkan di luar range dia bakal nge-return nilai netral, dalam hal ini long long min. Karena kenapa long long min? Karena di sini aku range max. Terus terakhir buat kalau enggak dia bakal nge-return jawaban dari anak-anaknya. Terus buat update dia pokoknya bakal nge-DFS aja gitu, nge-DFS, dan dia karena kedalaman segmen itu log n makanya komprestasnya jadi log n gitu. Terus buat ngeprint tuh dia bakal ngeprint elemen-elemen di array segmenternya ya, gitulah pokoknya. Oke, terus jadi gitu aku bakal nginputin arraynya, nge-build, terus aku bakal bikin query-querynya. Jadi buat query-querynya itu aku bakal nge-while true ini. Terus ada 3 pilihan, satu buat query, 2 untuk update, 3 untuk keluar. Kalau query dia bakal inputin L sampai R, terus bakal ngeluarin jawaban atau nilai maksimum dari indeks L sampai R. Nah, sebenarnya nilai maksimum tuh cuma salah satu contoh sederhana aja gitu. Segmen ini nanti bisa dikembangin jadi misalkan jadi tanya bukan nilai maksimum tapi nilai minimum, atau mungkin sum dari L sampai R, atau mungkin banyak inversi dari L sampai R. Pokoknya ini cuma masalah paling gampang aja deh. Terus kalau type-nya 2 maka dia bakal update, jadi dia bakal update array-nya di posisi ke post diubah jadi default. Terus aku bakal mengambil fungsi rekursif update. Kalau 3 dia break. Terus habis itu terakhir kalau udah nge-break, fungsi segmentary kita ini bakal outputin array sekarang ini, array hasil query-query kita. Kenapa nggak ku taruh di tengah sini? Karena si ngeprint itu dia tuh on, dia tuh kayak nge-DFS semua array semua elemen-elemennya on. Makanya kalau misalkan ini ku taruh di dalam tengah sini ya nggak guna dong segmentary ya kan. Segmentary kan gunanya buat ngupdate sama itu range query dengan cepat. Jadi mungkin langsung aja kita ke contoh itunya aja, contoh demonya aja ya. Kita coba jalanin pakai CMD aja biar gampang. JS. Nah, misalkan nih ini kan namanya seg3. Misalkan nih aku punya array ukurannya 5 aja biar gampang. Terus arraynya tuh misalkan 1 2 3 4 5, gampang lah ya. Nah, misalkan nih aku pengen cari query maksimum dari indeks 1 sampai indeks kelima gitu, atau mungkin 1 sampai indeks 4 aja biar gampang. Aku mau query dari indeks 1 sampai 4, dan beneran nilai maksimumnya tuh dari 1 sampai 4 tuh ya 4 sendiri gitu. Nah, terus misalkan aku pengen update di indeks kedua jadi 100 nilainya. Update di indeks kedua aku jadiin 100 nilainya.
Nah sekarang kita bakal coba query lagi dari 1 sampai 4. Kita bakalan dapat 100 karena array itu berubah dari 1, 100, 3 dan 4. Jadi 1, 100, 3 dan 4. Berarti nilai maksimumnya ya 100. Nah ini jujur agak ganggu aja ini annotate-nya ini. Nah habis itu wait bentar ya, ini hide floating meeting. Oke. Terus habis itu kalau udah misalkan aku pengen coba, mungkin aku mau langsung coba keluar aja buat ngetes hasil update array kita, dan beneran array kita sekarang berubah jadi 1, 100, 3, 4, 5. Ya udah gitu aja itu buat segmen tree. Ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Saya Polikarpus Arya dari kelompok ya tes. Oke. Ya gitu aja itu pakai segmen tree. Dadah. Mana ini stop.